Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Okinas dimanapun kalian berada. Kali ini tim Okinas akan menjelaskan tentang salah satu pengukuran tanda-tanda vital pada pasien, yaitu mengukur tekanan darah. Apa saja alat yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tekanan darah, yaitu adalah yang pertama, ini kita punya ada tensimeter, yang kedua ada stetoskop dan juga handscoon. Kita bisa menggunakan tensimeter yang manual ataupun yang digital. Sekarang zaman sudah canggih, jika kita tidak mempunyai yang manual di rumah, bisa juga kita membeli yang digital yang sudah modern. Baik, yang pertama yang akan saya lakukan adalah pengenalan dulu tentang part-part atau bagian-bagian pada alat tensimeter. Yang pertama, pada bagian yang dilingkarkan ke lengan ini adalah manset. Manset adalah bagian yang kita lingkarkan ke lengan pasien. Dan yang kedua ada bulb atau pompa. Pada pompa ini ada katup. Ini untuk membuka dan menutup saluran udara supaya manset ini bisa mengembang. Dan ada nanometer. Di sini kita bisa melihat tekanan darah pada pasien. Nah, yang perlu juga kita ketahui, untuk mengukur tekanan darah itu ada yang namanya sistol dan diastol. Tekanan sistol itu adalah tekanan di mana saat jantung menguncup. Itu suara yang pertama kali kita dengar melalui stetoskop. Itu adalah tekanan sistol pada saat jantung menguncup, dan diastol adalah suara yang terakhir kita dengar itu pada saat posisi jantung terbuka. Baiklah, mari kita langsung praktekkan saja ke pasien. Baik Sobat Okiners, kali ini kita sudah berada di hadapan pasien yang akan melakukan pengukuran tekanan darah. Yang pertama, tidak lupa kita menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga handscoon. Dan yang perlu kita lakukan pertama sebelum melakukan pengukuran tekanan darah adalah kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pasien tersebut untuk mengetahui kapan terakhir kali dia melakukan pemeriksaan tekanan darah, dan juga berapa hasil tekanan darah beliau sebelumnya, apakah ada keluhan atau tidak. Baik Bapak, selamat sore. Dengan saya perawat David, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Umri. Terakhir kali melakukan pemeriksaan tekanan darah kapan Pak? Sebulan yang lalu. Kira-kira hasilnya menurut pemeriksa tekanan darah Bapak normal atau normal Pak ya? Selama ini tidak ada keluhan Pak ya? Tidak ada. Baik, langsung saja. Jika sudah kita lakukan kontrak dan bertanya dengan pasien tersebut, kita lakukan pemasangan manset ke lengan pasien. Kanan kiri boleh. Pada pemasangan manset bisa dilakukan di tangan bagian mana saja, tergantung posisi nyaman dari kita dan pasien. Posisi pemasangannya yang ada selangnya ini itu berada di sebelah bawah. Langsung saja kita pasang. Jaraknya itu sekitar 3 jari dari siku. Jika manset sudah terpasang, langkah selanjutnya kita lakukan perabaan, yaitu nadi. Fungsi meraba nadi ini untuk memastikan kita pada saat nanti kita akan memasang stetoskop sebagai alat bantu kita untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Baik, jika stetoskop sudah kita pasang, kita letakkan di lengan pasien di sini ya. Lalu kita lakukan pompa untuk supaya manset dapat mengembang. Di situ kita bisa lihat jarum pada nanometer berkembang menunjukkan ke angka 180. Lalu kita longgarkan katup pada pompa. Sambil kita dengarkan melalui stetoskop, bunyi yang pertama kita dengar itu adalah bunyi sistol. Ya. Tadi bunyi sistol yang dapat saya dengar adalah
berada di angka 110 dan bunyi diastol yang saya dengar berada di angka 80. Itu menandakan bahwa tekanan darah pada pasien adalah 110/80, masih dalam hitungan batas normal. Jadi tidak ada gangguan. Nah, bagaimana bedanya jika kita menggunakan tensi yang digital? Penggunaan tensi yang digital pada prinsipnya adalah sama saja, memasangkan manset ke lengan pasien, lalu menekan tombol pada panel tensi digital tersebut. Hanya saja untuk bagi adik-adik mahasiswa atau bagi mahasiswa keperawatan yang baru belajar mengenal tensi pengukuran tekanan darah pada pasien, itu kita biasanya menggunakan tensi yang manual, dan itu harus kita lakukan secara berulang-ulang supaya kita dapat membedakan mana bunyi sistol dan mana bunyi diastol. Jika pada tensi yang digital itu kita sekali pencet saja nanti hasilnya akan keluar sendiri tekanan darah pada pasien, ditunjukkan pada layar monitor di tensi yang digital tersebut. Tapi keakuratannya pada tensi yang digital itu tidak bisa seakurat dengan tensi yang manual. Karena kalau menggunakan tensi manual, kita karena sering latihan mendengar suara sistol dan diastol, itu akan lebih akurat kembali. Jika yang digital itu keakuratannya berkurang karena bisa saja sistem atau pemasangan yang kurang tepat dapat mengganggu atau dapat mengganggu keakuratan hasil dari pengukuran tekanan darah menggunakan tensi yang digital. Atau bisa jadi jika tensi digital tersebut menggunakan baterainya sudah lemah atau sudah mau habis, biasanya hasilnya tidak akurat. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Salam. Oke, Nurse.